Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir pada eh, acara edukasi kesehatan jasmani yang diadakan di Zoom meeting pada malam ini. Nah, sebelum kita memulai sesi edukasi tersebut, ada baiknya kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Nah, pertama-tama saya Akbar Triandra dan sekarang merupakan mahasiswa pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya angkatan 2022. Nah, mungkin selanjutnya eh, dari teman-teman lain boleh untuk memperkenalkan diri. Yang dimulai dari Octavia mungkin boleh perkenalan diri dengan format nama, jurusan, dan asal universitas. Pada Okta dipersilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih Akbar Triandra. Jadi semuanya perkenalkan nama saya Oktavia Maharani. Saya dari Politeknik Negeri Jakarta. Baik, terima kasih Okta. Mungkin selanjutnya bisa kepada Syabita untuk memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan aku Syabita Putri Adriani. Aku dari jurusan Teknik Elektro dari Universitas Sriwijaya. Baik, terima kasih Syabita. Mungkin selanjutnya bisa kepada Alia Okwin untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alia Oktin Mulyawan, biasa dipanggil Alia. Aku dari Unsri, jurusan Pendidikan Dokter Gigi. Baik, terima kasih kepada Alia Okwin. Selanjutnya mungkin kepada Alia Oktadita dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama aku Aka dari Pendidikan Dokter Gigi Universitas Sriwijaya. Baik, terima kasih dan mungkin terakhir kepada Ananda Putri Kamila untuk dipersilakan memperkenalkan diri. Oke, baiklah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nanda Putri Kamila dari jurusan Teknik Elektro Angkatan 2021 dari Universitas Sriwijaya. Baiklah, terima kasih kepada Ananda Putri. Dan selanjutnya kita akan memulai sesi diskusi tentang edukasi kesehatan jasmani. Untuk itu saya izin untuk share screen PowerPoint. Baik, izin mengkonfirmasi apakah share slide saya sudah terlihat. Baik, mungkin sudah terlihat ya, izin untuk memulai. Nah, jadi untuk sesi edukasi kali ini saya membawakan judul tentang pentingnya kesehatan jasmani bagi tubuh. Adapun outline-nya yang pertama itu tentang kebugaran tubuh, yang kedua pentingnya melakukan aktivitas fisik atau olahraga, dan yang ketiga itu ada pemanfaatan aplikasi Pastor Health, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, yang pertama itu tentang kebugaran tubuh. Jadi apa sih kebugaran tubuh itu? Kebugaran tubuh adalah kemampuan tubuh dalam melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasakan kelelahan yang berlebihan. Sehingga seseorang dengan kebugaran jasmani yang baik akan selalu memiliki cukup energi untuk beraktivitas fisik dengan lancar. Nah, kebugaran jasmani ini adalah salah satu faktor penentu kesehatan serta ketahanan tubuh. Misalnya ketika seseorang itu semakin rutin berolahraga, maka daya tahan tubuh seseorang itu akan menjadi lebih baik. Nah, yang kedua itu ada komponen kebugaran tubuh.
Yang pertama itu adalah daya tahan kardiovaskuler. Nah, yang dimaksud dengan daya tahan kardiovaskuler itu adalah bahwa jantung secara progresif memiliki daya atau kekuatan kerja lebih banyak dari biasanya. Hal ini ditandai oleh adanya kekuatan irama gerak yang lebih lama dari sejumlah otot yang terlatih untuk mempertahankan keseimbangan sistem peredaran darah dan sistem pernafasan. Nah, yang kedua itu ada daya tahan dan kekuatan otot. Nah, daya tahan otot itu yaitu kemampuan sejumlah otot untuk mengeluarkan tenaga secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu atau untuk menahan gerakan otot dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan kekuatan otot itu merupakan sejumlah kemampuan otot untuk menggunakan kekuatan terhadap sesuatu rangsangan kekuatan ataupun melawan kekuatan tenaga lawan. Nah, otot yang kuat secara efisien itu membawa kemudahan untuk melakukan pekerjaan yang berat, seperti angkat besi, menarik beban, dan juga memiliki manfaat untuk memperbaiki postur tubuh kita. Nah, yang ketiga itu ada keseimbangan tubuh. Keseimbangan tubuh itu bergantung pada keadaan perbandingan ketebalan lemak dengan otot dan tulang. Seseorang yang memiliki tubuh tidak gemuk atau tidak banyak lemak itu memiliki keadaan jasmani yang lebih segar dibandingkan dengan orang yang terlalu gemuk. Dan yang keempat itu ada kelentukan atau flexibility. Kelentukan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan gerakan melalui ruang gerak sendi atau ruang gerak tubuh secara maksimal. Kelentukan gerakan tubuh itu sangat dipengaruhi oleh elastisitas otot, tendon, dan ligamen di sekitar sendi, serta kualitas sendi itu sendiri. Yang selanjutnya itu ada kecepatan atau speed. Nah, kecepatan itu adalah kemampuan tubuh untuk melakukan gerakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang selanjutnya ada daya ledak atau power. Nah, power ini adalah kemampuan sebuah otot atau sekelompok otot untuk mengatasi tahanan beban dengan kecepatan tinggi dalam satu gerakan yang utuh. Dikatakan pula bahwa power otot itu adalah kemampuan untuk melakukan aktivitas secara tiba-tiba dengan cepat dengan mengerahkan seluruh kekuatan dalam waktu yang singkat. Yang selanjutnya itu ada kelincahan atau agility. Nah, kelincahan itu adalah kemampuan tubuh untuk mengubah arah secara cepat tanpa adanya gangguan keseimbangan atau kehilangan keseimbangan. Contoh dari kelincahan ini adalah ketika seseorang itu dapat mengelak dengan cepat, lalu berhenti, serta dilanjutkan dengan bergerak secepatnya. Nah, yang selanjutnya itu ada keseimbangan atau balance. Keseimbangan atau balance adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan posisi atau sikap tubuh secara tepat pada melakukan gerakan. Keseimbangan itu dapat berupa keseimbangan statis pada saat berdiri maupun keseimbangan dinamis pada saat kita melakukan suatu gerakan tertentu. Selanjutnya itu ada ketepatan atau akurasi adalah kemampuan tubuh atau anggota tubuh untuk mengarahkan sesuatu itu sesuai dengan sasaran yang dikehendaki. Dan yang terakhir itu adalah koordinasi atau coordination. Nah, koordinasi ini adalah kemampuan tubuh untuk melakukan gerakan secara tepat, cermat, dan juga efisien. Koordinasi ini menyatakan hubungan berbagai unsur yang terjadi pada setiap gerakan. Nah, yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran. Nah, volume oksigen maksimal yang baik itu merupakan indikasi kebugaran fisik seseorang itu baik. Beberapa faktor fisiologis yang mempengaruhi hal tersebut antara lain adalah yang pertama faktor genetik. Diketahui bahwa 93,4% volume oksigen maksimal itu ditentukan oleh faktor genetik. Yang kedua itu ada usia. Nah, daya tahan kardiorespirasi itu akan meningkat pada usia anak-anak dan kemudian akan mencapai puncaknya itu pada usia 18 hingga 20 tahun. Anak-anak yang masih tumbuh dan berkembang bila terlatih akan meningkatkan volume oksigen maksimalnya 10-20% lebih besar dari yang tidak terlatih. Yang ketiga itu jenis kelamin. Nah, selama akil balik itu tidak ada perbedaan antara volume oksigen maksimal antara anak laki-laki dan perempuan. Namun setelah usia ini, setelah masa perkembangannya, volume oksigen itu pada laki-laki lebih tinggi sekitar 25% dibandingkan perempuan. Dan yang terakhir itu adalah aktivitas fisik.
Aktivitas fisik ini tuh bakal mempengaruhi laju pemakaian oksigen, di mana laju pemakaian oksigen akan meningkat sejalan dengan meningkatnya intensitas kerja tergantung sampai tingkat maksimal. Pemakaian oksigen maksimal itu sangat bervariasi bagi setiap individu dan akan meningkat dengan pelatihan yang sesuai, misalnya dengan melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Nah, aktivitas fisik atau olahraga ini tuh bakal memiliki banyak manfaat yang akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, adapun cara mempertahankan dan meningkatkan kebugaran tubuh. Yang pertama itu kita bisa melakukan olahraga. Dengan rajin berolahraga, kebugaran jasmani itu bisa diraih. Olahraga itu biasanya dilakukan setidaknya 30 menit setiap hari atau 5 hari per minggu. Tidak hanya mendapatkan efek terhadap kebugaran, ada banyak manfaat olahraga untuk kesehatan tubuh. Yang kedua itu bisa dilakukan dengan menerapkan pola makan yang sehat. Meningkatkan kebugaran jasmani itu tidak hanya dilakukan dengan melakukan olahraga saja. Kita juga harus menyeimbangkannya dengan memulai kebiasaan makan yang sehat. Diet serat tinggi dari buah dan sayuran yang segar misalnya itu dapat membantu menstabilkan kadar gula darah sehingga stamina tubuh itu tidak gampang turun. Nah, yang ketiga itu kita bisa melakukan dengan cara tidur yang cukup. Cara yang lain dapat membantu ini tuh untuk meningkatkan kebugaran jasmani itu adalah tidur yang cukup. Pasalnya, tidur itu memberikan waktu bagi sel-sel tubuh untuk mempersiapkan diri agar bisa berfungsi dengan optimal di esok harinya. Sebaliknya, jika kita kurang tidur, kebugaran kita tuh akan menurun. Kurangnya tidur bisa membuat Anda jadi cepat lelah, reaksi tubuh terhadap respon pun kian memburuk. Yang keempat itu adalah menghindari rokok dan alkohol. Nah, mungkin kalian sudah tidak asing dengan efek bahan kimia dari hasil pembakaran rokok yang masuk ke tubuh. Bukan hanya saluran pernapasan yang akan memburuk, kebugaran tubuh pun juga akan ikut terkena imbasnya. Dalam jangka panjang, efek rokok dan minum alkohol bisa menurunkan kesehatan paru-paru, jantung, pembuluh darah, dan juga otot tubuh. Padahal semua organ-organ tersebut memiliki peran yang penting dalam mendukung peredaran oksigen dan darah saat melakukan suatu aktivitas. Dan yang terakhir, kita bisa menghindari stres. Seperti yang kita tahu bahwa stres itu bisa mengganggu kualitas tidur. Nah, padahal tidur itu membantu tubuh kita untuk memulihkan diri lebih cepat dari berbagai jenis peradangan, termasuk masalah pada otot tubuh. Itulah sebabnya kita harus tahu dan paham cara mengatasi stres. Nah, kita bisa mengalihkan pikiran dari stres itu salah satunya dengan olahraga atau melakukan hobi lain yang kita sukai. Nah, selanjutnya itu adalah pentingnya melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Olahraga adalah sebuah aktivitas fisik yang efektif untuk dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan jasmani dan meningkatkan angka harapan hidup. Adapun manfaat olahraga antara lain, yang pertama itu adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Olahraga yang dilakukan dengan teratur akan meningkatkan fungsi-fungsi hormon yang ada di dalam tubuh, di mana hormon-hormon ini tuh mampu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Yang kedua adalah meningkatkan fungsi otak. Keteraturan dalam berolahraga itu dapat menentukan atau membantu meningkatkan konsentrasi, kreativitas, dan juga kesehatan. Dengan olahraga, jumlah oksigen di dalam darah akan meningkat sehingga memperlancar aliran darah menuju ke otak. Sehingga aliran darah yang menuju ke otak kalau semakin banyak itu akan meningkatkan fungsi otak kita. Yang ketiga itu adalah mengurangi stres. Dengan olahraga, seseorang itu dapat dibantu untuk mengatasi emosi dan mengurangi kegelisahan sehingga mengurangi stres dalam dirinya. Aktivitas olahraga menyebabkan tubuh bereaksi termasuk ke dalam otak. Nah, karena otak itu akan melepaskan banyak hormon termasuk endorfin yang bisa mempengaruhi suasana hati kita itu menjadi lebih gembira, riang, dan juga senang. Sehingga hal tersebut bisa mengurangi stres yang ada di dalam diri kita. Yang keempat itu adalah menurunkan kadar kolesterol.
Nah, ketika kita melakukan olahraga, tubuh akan bergerak dan membantu tubuh itu membakar kalori yang ada sehingga menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk bekerja. Nah, olahraga yang teratur juga dapat membakar kolesterol LDL dan juga trigliserida serta meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL. Hal ini sangat membantu tubuh kita agar tetap fit dan mengurangi resiko darah tinggi, stroke, kegemukan, dan penyakit jantung. Dan yang terakhir, seperti kita ketahui bahwa olahraga itu bisa mencegah atau mengurangi terjadinya risiko obesitas. Yang selanjutnya itu adalah pemanfaatan aplikasi Pacer Health. Untuk menjaga tubuh kita agar tetap sehat dalam bentuk fisik, selain mengatur pola makan, kita dapat melakukan olahraga. Olahraga yang paling sederhana yang dapat kita lakukan adalah berjalan. Berjalan merupakan olahraga yang setiap hari kita lakukan. Dengan hanya berjalan, kita dapat membakar kalori yang disertai dengan peningkatan aktivitas kerja jantung untuk memompa darah dan mengaktifkan aktivitas paru-paru dalam menyuplai oksigen. Menurut Michael Mosley, manusia direkomendasikan untuk berjalan 10.000 langkah setiap hari untuk menjaga kesehatan, sehingga dibutuhkan sebuah alat atau aplikasi yang mampu menghitung 10.000 langkah tersebut. Nah, dengan seiringnya kemajuan teknologi, maka muncullah sebuah aplikasi yang dapat melakukan fungsi tersebut, yaitu Pacer Health. Nah, jadi Pacer Health itu apa sih? Pacer Health adalah suatu aplikasi yang dapat digunakan untuk memonitor, menjaga, dan mengukur kebugaran tubuh. Hal penting yang harus diperhatikan saat menggunakan aplikasi yaitu pertama adalah sensitivitas aplikasi terhadap langkah kaki, yang kedua itu adalah target langkah yang ingin dicapai, dan yang ketiga itu adalah ukuran panjang langkah. Selanjutnya yaitu cara penggunaan Pacer Health. Nah, Pacer Health itu dapat kita unduh melalui App Store maupun Play Store. Lalu setelah kita mengunduh aplikasi, kita akan bisa melakukan registrasi dan melakukan pengisian data seperti jenis kelamin, tahun kelahiran, berat badan, tinggi badan, dan juga panjang langkah. Yang mana panjang langkah ini tuh akan terinput secara otomatis berdasarkan data-data yang sudah kita input sebelumnya seperti berat badan dan tinggi badan. Nah, ketika sudah melakukan pengisian biodata, maka aplikasi pun bisa langsung kita gunakan. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi berdasarkan pemaparan yang telah saya jelaskan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa kesehatan jasmani itu adalah suatu kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan kerja atau aktivitas. Untuk mencapai kesehatan jasmani yang baik, itu dapat kita lakukan dengan menjaga kebugaran tubuh, melakukan olahraga atau aktivitas fisik, dan juga memonitor aktivitas fisik yang kita lakukan melalui suatu aplikasi seperti Pacer Health. Dan berikut merupakan daftar pustaka yang saya jadikan referensi dalam mencari materi. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, mungkin bisa raise hand. Atau kalau misal sudah dirasa cukup jelas, bisa di reaction dengan emot jempol yang ada di Zoom. Baik, terima kasih atas responnya. Mungkin sekian video pemaparan edukasi tentang kesehatan jasmani yang saya lakukan hari ini. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semuanya yang sudah mau meluangkan waktunya untuk
sesi diskusi atau edukasi pada hari ini. Eh, Sebagai pemapar materi, apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.